Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melanjutkan pertemuan kali ini. Untuk anak-anakku kelas 12 RPL, sekarang kita bertemu dengan materi yaitu user interface based data pada halaman sebuah website. Mohon untuk disimak dan didengarkan seksama. Oke, ini ada profil saya dulu alumni dari SMK Negeri 6 Malang, jurusannya Rekayasa Terang Lunak, dan saya juga alumni dari Universitas Widyagama untuk memperoleh gelar sarjana komputer, dan konsentrasi saya berada di software engineering. Oke, terus saya mempunyai sertifikat industri yaitu Oracle Academy, yang kedua IC3 Digital Library, yang ketiga yaitu di bidang jaringan cyber security dari sertifikasi MSP. Oke, untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja di CV Kesana Konsultama pada tahun 2017. Sebelumnya saya bekerja di CV Mulia PS, dan sekarang saya bekerja sebagai IT staff dan instruktur IT di pusat komunikasi di kampus Widyagama, dan sekarang juga mengajar di SMK Widyagama Malang, dan sekarang menjabat sebagai wali kelas 11 RPL. Oke, baik. Nah, apa sih user interface itu? Nah, user interface adalah bagian visual dari website atau aplikasi, software atau device hardware yang memungkinkan seorang user dapat berinteraksi dengan aplikasi atau website, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Nah, user interface menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi yang bertujuan apa? Yaitu meningkatkan usability dan user experience. Saat seorang mengunjungi website Anda, user experience harus menjadi sebuah prioritas. Apabila pengguna memiliki user experience yang baik pada suatu website, maka website tersebut akan mempromosikan website ke orang-orang lain. Namun, apabila mereka mengalami pengalaman buruk dengan website yang kita buat, pasti mereka tidak akan menggunakannya lagi. Jadi, user interface ini menentukan customer base. Selama user interface mudah dimengerti dan kemungkinan lebih besar pada pengguna lain untuk tetap datang ke website dan menggunakan website yang sudah kita buat. Nah, itu pengertian dari atau sebuah definisi dari user interface. Nah, ini contoh user interface untuk di aplikasi mobile. Jadi kita harus merancangnya terlebih dahulu sebelum kita membuat ke implementasi program. Nah, kita harus merancang gimana sih tata letak user interface itu yang baik dan benar. Nah, di sini saya contohkan dengan layar HP yang agak panjang. Jadi kita harus benar-benar jeli menata tata letak. Menunya ini di sebelah sini. Untuk pencariannya sebelah sini. Jadi harus sesuai dengan fungsi dan mudah untuk dikendalikan aplikasi itu. Nah, ini contoh juga dari user interface untuk website. Nah, ini banyak kan contoh yang paling simple, paling sederhana yang selama ini saya temui dalam developer web, yaitu menggunakan template ini atau menggunakan tampilan bootstrap ini. Soalnya apa? Kita harus memenuhi dari sebuah syarat user interface tadi. Oke. Selanjutnya, konsep user interface dalam program
aplikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu kualitas desain user interface atau rekayasa antarmuka. Jadi user interface ini artinya rekayasa antarmuka pengguna. Nah, dengan fokus pada memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Nah, kualitas yang diperhatikan dalam desain user interface ini apa saja? Oke. Yang pertama yaitu concision atau membuat antarmuka yang berkualitas. Untuk membuat tampilan itu secara ringkas, jelas pada saat yang sama. Jadi ringkas dan jelas. Yang kedua yaitu kejelasan interface. Nah, ini untuk mengatasi atau menghindari ambiguitas dengan membuat segalanya jelas melalui bahasa, aliran, hierarki, dan metafora untuk elemen visual. Jadi bentuk-bentuk ikonnya, bentuk-bentuk tampilannya harus sewarna, sepadan atau kontras. Yang ketiga yaitu familiarity. Unsur-unsur tertentu dalam kehidupan sehari-hari masih sangat melekat pada pengguna. Metafora kehidupan nyata dapat digunakan untuk memudahkan penggunaan dalam menggunakan interface. Jadi kalau pembuatan desain interface kan harus mengambil dari lingkungan sekitar atau familiarnya di mana, letak menunya orang Indonesia ini biasa di posisi mana. Kalian harus memahami kehidupan sehari-hari. Oke. Yang keempat yaitu estetika. Interface yang terlihat bagus akan membuat waktu pengguna senang dan nyaman dalam menggunakan sebuah interface ini. Jadi, saya merasa senang untuk pengelolaan website ini. Saya merasa nyaman untuk memulai. Jadi harus kita tingkatkan kualitas dari poin estetika. Yang poin kelima yaitu responsiveness atau sebuah umpan balik. Dan tampilan antarmuka atau tampilan user face ini harus bisa memberikan umpan balik yang baik kepada pengguna tentang apa yang terjadi dan apakah masukan pengguna sedang berhasil diproses. Nah, jadi kita harus mendapatkan umpan balik atau tanggapan dari pengguna website kita atau pengguna aplikasi kita. Oke. Terus poin ke-6 yaitu konsistensi. Menjaga interface menjadi konsisten di seluruh aplikasi itu merupakan suatu hal yang penting karena memungkinkan pengguna untuk mengenali pola penggunaannya gimana. Terus kita harus konsisten, interface harus konsisten, maksudnya bentuk fontnya misal saya gunakan Roboto atau Arial Black, jadi semua harus konsisten, tidak terlalu lebay. Saya menggunakan warna pink, yang di sini warna biru, yang di sini saya menggunakan font ukuran 12, jadi tidak konsisten. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu forgiveness. Ya, sebuah interface yang baik tidak harus menghukum pengguna atau kesalahan yang mereka lakukan, akan tetapi seharusnya menyediakan sarana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi kita harus menyediakan sarana dari hasil umpan balik tadi. Sarannya apa? Misalnya form tanggapan, kita harus menyimpan dan mengolahnya. Oke. Yang terakhir dari kualitas desain interface yaitu efisiensi waktu. Nah, interface yang baik harus bisa membuat pengguna lebih produktif melalui jalan pintas dan desain yang baik. Nah, misal saya mau ke menu kontak, gimana caranya? Saya nggak harus membuka menu kontak, tapi bisa menuju ke menu kontak. Nah, kita harus membuat sebuah jalan
pintas. Oke. Selanjutnya yaitu tipe-tipe user interface. Nah, tipe-tipe user interface diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu graphical user interface atau GUI. Nah, GUI ini merupakan tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar, grafik, icon, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Nah, tiap-tiap sistem operasi memiliki nama tersendiri untuk komponen GUI-nya. Contohnya pada Macintosh atau Apple Mac, GUI-nya disebut dengan Aqua. Nah, pada Microsoft nama GUI bisa disebut kalau di Windows XP namanya Lunar. Nah, dan pada saat di Windows Vista atau di atas Windows Vista, Windows 7, Windows 10, GUI-nya yaitu namanya Aero. Nah, sedangkan pada Linux itu ada dua pengembangan utama yang masing-masing menghasilkan produk GUI, yaitu KDE atau K Desktop Environment dan GNOME. Nah, jadi Linux punya dua produk. Oke. Nah, selanjutnya yaitu CLI atau Command Line Interface. Tipe antarmuka yang tadi menggunakan interaksi dengan gambar atau melalui gambar. Interface ini penggunaannya berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Nah, CLI merupakan sebuah bentuk antarmuka antara sistem operasi dan pemakai, di mana pemakai harus mengetikkan perintah-perintah dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks dan sebuah metode untuk memasukinya. Pengguna akan memberikan input dengan mengetikkan perintah teks dengan keyboard komputer, dan sistem menyediakan output dengan mencetak teks pada komputer. Penggunaan CLI biasanya adalah administrator sistem berbasis sistem operasi Linux. Oke. Terus poin ketiga yaitu touchscreen, menerima masukan dengan sentuhan jari. Jadi kita harus contohnya user interface itu kayak di HP, dia akan menerima sentuhan atau masukan dari jari kita. Terus yang poin keempat yaitu gesture interface. Nah, di sini kita memanfaatkan namanya gerakan tangan. Jadi menerima input dalam bentuk gerakan tangan atau gerakan mouse sketsa dengan mouse komputer. Oke. Terus kelima yaitu manipulasi objek atau direct manipulation interface. Nah, antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi objek yang disajikan kepada mereka. Terus poin selanjutnya yaitu kotak pencarian. Sebuah kotak pencarian situs ditampilkan serta mempresentasikan visual dari hasil pencarian. Oke. Nah, terus yang poin ketujuh yaitu voice user interface, yaitu menerima input atau output dari sebuah suara. Oke. Terus yang terakhir dari tipe user interface yaitu natural language interface, digunakan pada mesin pencari dan pada halaman web. Nah, jenis penggunaannya adalah bentuk pertanyaan dan menunggu tanggapan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah teknik user interface. Nah, terdapat 3 teknik user interface yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik linguistic style. Nah, dengan
menggunakan teknik ini, yaitu kita akan identik dengan penyampaian aksi melalui bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, ciri teknik ini antara lain menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer sebagai bagian kecil dari bahasa manusia, memasukkan aksi melalui papan ketik alfabet yang ditulis atau diketik, serta adanya penulisan sentak untuk menyatakan perintah. Ini teknik user interface terlalu lampau. Oke, terus yang kedua, teknik key modal style. Nah, pada teknik ini identik dengan penyampaian aksi melalui penekanan tombol-tombol yang diprogram sebelumnya untuk menjalankan sebuah fungsi-fungsi yang sudah di setting lebih awal. Nah, beberapa ciri teknik jenis ini antara lain menggunakan instruksi langkah demi langkah, input aksi melalui tombol fungsi atau tombol alfabet, serta digunakan dalam sistem berjalan. Dan terakhir yaitu teknik direct manipulation style. Oke, nah, di teknik ini identik dengan penyampaian perintah atau melalui manipulasi objek tertentu. Beberapa ciri teknik jenis ini ditampilkan petunjuk untuk memanipulasi objek. Ditampilkannya objek untuk interaksi pengguna, respon seketika pada fungsi objek, serta perintah diterapkan langsung pada sebuah objek. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut pada hari Jumat, masih membahas tentang sebuah user interface. Jadi nanti kita hari Jumat kita bagaimana lagi membahas user interface. Baik anak-anak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.